Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai teks berita. Sebelum kepada pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan menampilkan sebuah video. Silahkan simak baik-baik video yang akan saya tayangkan berikut ini. Berarti yang mana nanti lagunya nanti? Jejen Surya Prakasanada, seorang warga kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon ini ditangkap petugas Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat usai menipu puluhan pembeli sepatu mahal via Instagram Kamis sore. Modus yang digunakan pelaku yakni menjual sepatu mahal yang limited edition merek Kompas dengan cara dilelang melalui akun Instagram miliknya, AT Kodachi Cirebon. Pelaku menuliskan lelang singkat selama 30 menit dengan harga kelipatan Rp25.000 hingga harga tertinggi belasan juta rupiah. Setelah terdapat pemenang, pelaku kemudian meminta korban untuk mentransfer uang melalui pesan langsung. Namun sayang, setelah korban membayar barang tersebut tidak dikirimkan pelaku. Selama penjualan sepatu dari bulan Agustus hingga Desember, pelaku telah menipu puluhan korban. Uang penipuan tersebut salah satunya digunakan pelaku untuk membeli TV, speaker aktif, dan barang lainnya. Jadi dia punya akun Instagram, kemudian dia posting merek sepatu tadi, sepatu ini. Namanya lelang kan, dari mulai penawaran terendah sampai yang tertinggi. Ketika sudah sampai yang tertinggi dihentikan, kemudian si korban transfer ke rekening pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Atas kejadian tersebut, satu korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin PP melaporkan. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, tentunya kalian akan paham bahwa di dalam video tersebut terisikan teks berita. Kemudian, saya akan bertanya terlebih dahulu, apa itu teks berita? Pengertian teks berita. Teks berita adalah suatu teks yang bersifat universal atau umum, sebuah teks yang berisikan politik, ekonomi, budaya, olahraga, bahkan pendidikan, atau sebuah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, dan informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang sedang terjadi di sekitar kita. Kemudian selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita. Terdapat beberapa macam teks berita, namun semuanya memiliki struktur yang sama, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Berikut penjelasan singkatnya. Orientasi yaitu pembuka teks berita berisi penjelasan singkat dari inti informasi atau peristiwa yang ditulis. Orientasi menentukan arah pemberitaan. Pembaca dapat mengetahui kira-kira apa saja yang akan menjadi isi berita. Di dalam struktur teks berita terdapat unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita diringkas menjadi adiksimba. Apa itu adiksimba? Adiksimba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa apa yang sedang terjadi. Di mana digunakan untuk menanyakan di mana peristiwa tersebut berlangsung. Kapan digunakan untuk menanyakan kapan kejadian tersebut terjadi. Siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Mengapa digunakan untuk menanyakan apa penyebab peristiwa tersebut terjadi. Bagaimana digunakan untuk menanyakan bagaimana proses dari peristiwa yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya ada unsur-unsur dalam pembuatan teks berita. Unsur-unsur dalam pembuatan berita. Yang pertama yaitu unsur aktual, mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Yang kedua yaitu unsur faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa. Yang ketiga yaitu unsur penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh.
kedua, materi berita yang menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Dan yang keempat, unsur menarik, menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Kemudian, ciri-ciri teks berita. Membedakan teks berita dengan teks lain, terdapat 7 ciri-ciri teks berita, yaitu yang pertama menarik, yang kedua terkini atau aktual, yang ketiga dapat dipercaya atau faktual, yang keempat diterima oleh masyarakat, yang kelima jelas, yang keenam kalimatnya sederhana, yang ketujuh segera disampaikan. Dan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Sedangkan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perba transitif. Perba transitif merupakan perba yang dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Yang kedua, yaitu perba pewarta. Perba pewarta adalah perba yang mengidentifikasikan suatu percakapan. Yang ketiga, yaitu adverbia. Adverbia atau kata keterangan ialah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menghubungkan dengan waktu. Yang kelima, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Yang keenam, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan, baku dan sederhana atau menarik, singkat, padat, lugas, komunikatif, netral, atau objektif. Cukup sekian pembahasan materi dari teks berita. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.